jelaskan dulu solusi dari Bank Mandiri seperti apa, kemudahannya seperti apa, sehingga Bapak Ibu bayar menjadi lebih mudah dan efisien. Tapi kalau memang tidak memiliki Bank Mandiri, itu tidak apa-apa. Dan akan saya jelaskan tata cara bayarnya secara lengkap pada presentasi saya. Dan jangan khawatir Bapak Ibu, untuk materi presentasi ini juga akan kami share ke pihak sekolah ya Bapak Ibu, jadi bisa disimpan gitu. Jadi kalau nanti pas mau bayar lupa caranya gimana, boleh dibuka kembali file PDF presentasi kami. Baik, kalau gitu saya mulai aja. Selamat pagi, perkenalkan saya Dea dari Bank Mandiri, bagian transaction banking, jadi memang khusus menghandle untuk transaksi institusi ya Bapak Ibu. Dalam hal ini customer kami yaitu Yayasan Insan Mandiri yang mengelola berbagai sekolah ya. Untuk hari ini, seperti hari ini nih ada 4 sekolah. Ada 4 sekolah yang dikumpulkan untuk mendengarkan penjelasan tata cara bayarnya. Oh, ini saya cek terlalu cepat jelasinnya Mbak. Oh baik, soalnya berpacu dengan waktu Bapak Ibu. Jadi boleh kalau mau saya lambatkan mungkin jadi agak lebih lama nantinya. Kalau mau saya cepatkan biar lebih cepat, saya hanya berpikir takutnya Bapak Ibu ada acara selanjutnya atau seperti apa. Yang pasti kalau belum jelas, Bapak Ibu bisa lihat kembali di materi saya. Jadi kalaupun nanti ada yang ke-skip ataupun kurang jelas dari penjelasan saya, Bapak Ibu bisa lihat di materi saya yang sudah saya share sebelumnya ke pihak yayasan. Oke, nah ini kan ada yang lebih cepat, ada lebih lambat. Jadi pokoknya saya share materinya Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang kelewatan silakan dibuka kembali. Baik, next. Oke. Nah, untuk cara pembayaran sebelumnya Mas. Untuk cara pembayaran, ini kami akan jelaskan satu-satu ya Bapak Ibu, melalui Mandiri Branch, melalui Mandiri ATM melalui Mandiri Branch, melalui Mandiri ATM, oh enggak yang tadi Mas, yang tadi, next, ini, Mandiri Branch, Mandiri ATM, Mandiri Livin, Mandiri New Livin, dan via bank lain. Jadi, kami utamakan dulu untuk pembayaran VA yang Bank Mandiri ini caranya apa aja ya Bapak Ibu. Saya jelaskan karena caranya agak berbeda, dan terakhir via bank lain akan saya jelaskan karena caranya satu aja. Oke, next kali lagi. Oke, ini. Jadi kalau bayar melalui Bank Mandiri, Bapak Ibu bisa datang langsung ke cabang. Nah, kalau datang ke cabang Mandiri ini juga tidak perlu buka rekening ya Bapak Ibu, artinya karena ini dengan setoran tunai. Jadi Bapak Ibu bisa datang ke cabang Mandiri terdekat, ini di mana saja, dengan mengisi formulir pembayaran. Ada beberapa jenis formulir setoran. Yang pertama ini formulir multi pembayaran namanya. Di sini saya sudah jelaskan tata cara pengisiannya, mulai dari pengisian tanggal di nomor 1, pengisian jenis setoran di nomor 2, terus isi penerima dengan kode billernya. Kode biller ini maksudnya kode yayasan ya Bapak Ibu di 89009. Lalu nomor 4, isi nama perusahaan penyedia jasa dengan Yayasan Insan Mandiri Denpasar. Di nomor 5, Bapak Ibu isikan kode bayar siswa. Kode bayar siswa ini akan diberikan oleh masing-masing sekolah ya Bapak Ibu. Jadi nanti akan dapat per siswa itu 1 kode bayar, jadi berbeda untuk setiap siswa. Nah, penomoran kode bayarnya akan saya lebih perjelas di slide berikutnya nanti. Lalu isi penyetor dengan nama pembayar siswanya, lalu isi tujuan transaksi di nomor 7, dan isi nominal yang akan dibayarkan di nomor 8. Nah, kode sekolahnya sendiri itu berbeda-beda ya Bapak Ibu. Kenapa di sini ada kode sekolah ya Mbak? Ya, karena sistem VA yang kami kerjasamakan dengan yayasan itu ada sistem VA untuk semua sekolah, sehingga kami butuh ada namanya kode pembeda ya Bapak Ibu, kode masing-masing sekolah. Jadi nanti akan saya perjelas untuk kode bayarnya seperti apa. Next. Nah, ini formulir satu lagi namanya formulir setoran transfer clearing inkaso. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir kalau formulir yang tadi tidak ada, adanya formulir yang setoran itu bisa digunakan juga dengan tata cara pengisian seperti yang sudah saya tunjukkan di PDF ini. Oke, next. Nah, ini untuk format kode bayar. Bapak Ibu saya jelaskan saja formatnya seperti apa, tapi Bapak Ibu tidak perlu bingung karena masing-masing kode bayar akan didapatkan dari sekolah ya. Ini saya jelasin aja nanti biar ini kode apa ya gitu. Jadi format kode bayar itu sudah dibuat oleh pihak sekolah dan Mandiri. Formatnya adalah kode biller. Kode billernya 89009 ditambah kode sekolah.
lalu ditambah nomor induk siswa. Jadi saya ulangi lagi, format kode beasiswa yang akan dibagikan oleh pihak sekolah itu ada kode biller, ditambah kode sekolah, ditambah nomor induk siswa. Nah, untuk kode biller ini sama ya Bapak Ibu untuk semua orang, untuk semua siswa itu di 89009. Lalu ditambah kode sekolah yang bisa dilihat di tabel, kayak di sini hari ini kan contohnya ada Thomas Aquino Tuka ya, SMA, itu kode bayarnya misal berapa, 11 gitu. Terus nanti ada TK Santa Maria kodenya di 17, SD Santa Maria kodenya di 18, seperti itu, baru ditambah nomor induk siswanya. Tapi nggak perlu bingung, itu nanti dibagi oleh pihak sekolah, dan kode ini tidak akan berubah selama anak muridnya masih bersekolah di sekolah yang sama ya Bapak Ibu, karena nomor induk siswa kan juga tidak berubah. Jadi misalnya dia di SD, dari kelas 1 terus kelas 2 berubah, enggak seperti itu, karena nomor induk siswa akan melekat pada siswa itu sendiri sampai dengan lulus di sekolah tersebut ya Bapak Ibu. Jadi kalau dia sekolah di SD, ya nomor VA-nya, nomor kode bayarnya dari kelas 1 sampai kelas 6 tidak akan berubah. Seperti itu. Next. Nah, ini pembayaran via Mandiri ATM dulu Bapak Ibu. Saya jelaskan ke Mandiri ATM langsung. Next, setelah kita masukkan kartu ATM, nanti pilih bahasanya. Next, setelah pilih bahasa, masukkan PIN ATM. Next. Setelah itu pilih menunya bayar atau beli. Jadi khusus untuk rekening Mandiri di ATM Mandiri bukan menu transfer. Menunya adalah bayar atau beli. Ini merupakan menu pembayaran seperti kalau yang sudah punya rekening Mandiri, mau bayar BPJS, mau bayar listrik, bayar air, bayar internet banking, bayar Shopee Pay, bayar Tokopedia, itu semua pakai menunya bayar beli tadi. Setelah diklik menu bayar beli, baru nanti muncul segmentasinya, kita pilih pendidikan. Karena ini memang sekolah ya Bapak Ibu, jadi memang sektornya pendidikan. Next. Setelah kita pilih pendidikan, nanti masukkan kode perusahaan. Nah, ini seperti yang saya info sebelumnya, kode perusahaan adalah kode biller tadi di 89009. Ini merupakan nomor yang cukup cantik ya Bapak Ibu, jadi harapannya bisa lebih mudah diingat ya, di 89009. Next. Setelah masukkan kode institusi, baru masukkan kode bayar siswanya. Kode bayar tadi kan kode biller, ditambah kode sekolah, ditambah nomor induk. Tapi nanti tinggal dilihat yang dikasih sekolah seperti apa kodenya untuk anak muridnya ya. Contoh di sini 89009 11 12345. Setelah benar, next, masukkan nominal yang akan dibayarkan. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Pak Mbak Herjanto atau Pak Robi dari pihak yayasan sebelumnya, jadi memang konsepnya dari sekolah kepada Bank Mandiri itu menekankan fleksibilitas pembayaran. Apalagi di tengah kondisi pandemi ini, kemungkinan orang tua belum bisa membayar sesuai dengan tagihan dari pihak sekolah. Sehingga yayasan membuka fleksibilitas pembayaran, sama seperti kalau Bapak Ibu bayar kartu kredit ya. Bayar kartu kredit, Bapak Ibu pasti sudah dapat email, sudah dapat surat, sudah dapat tagihan mungkin via SMS atau via apa, yang memberitahukan tagihan Bapak Ibu berapa. Tapi Bapak Ibu bebas mau bayar berapa, asal sudah tahu konsekuensinya. Kalau kayak kartu kredit kan, tagihan 5 juta, kita bayar 500.000, berarti kan kurang bayar gitu. Nah, nanti ada bunganya atau seperti apa, itu di kartu kredit. Kalau di sekolah, nanti balik lagi kepada kebijakan sekolah ya Bapak Ibu. Tapi saat ini dari pihak Santo Yosef sendiri memang sangat menunjukkan respon positif ya Bapak Ibu terhadap orang tua siswa, sehingga memudahkan transaksi secara non tunai agar mengurangi resiko penularan ya, penularan Corona di masa pandemik itu kan biasanya juga dari uang tunai ya Bapak Ibu, peredaran uang tunai, dan juga mempermudah channel pembayaran. Jadi Bapak Ibu tidak perlu datang ke sekolah, jadi bisa lewat channel bank. Oke, next, setelah nominal diinputkan, akan muncul konfirmasi data pembayarannya. Kalau sudah diyakini benar, tadi kan kita udah input 500.000 ya, itu 500.000 muncul di angka 1 sebagai total. Bapak Ibu pilih dulu nomor 1, masukkan angka 1 di ATM, baru klik benar. Next. Nah, setelah itu cek kembali. Nah, ini yang saya tekankan ya Bapak Ibu. Kalau pembayaran melalui channel Bank Mandiri itu nggak ada biaya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di ATM ini admin banknya 0. Oke, jadi sebenarnya virtual account itu ada biayanya Bapak Ibu, walaupun channelnya sama. Seperti Bapak Ibu kalau bayar Gojek, itu top up kena biaya kan Rp1.000. Bapak Ibu top up Shopee Pay itu kena biaya 500. Bapak Ibu bayar listrik PLN itu lebih mahal lagi 3.500. Itu memang fee yang dikenakan oleh institusinya gitu. Nah, tapi dalam hal ini yayasan itu free gitu. Jadi memberikan kemudahan nih Bapak Ibu. Jadi untuk di Bank Mandiri dia udah kerjasama dengan baik dengan kita, sehingga kita bisa
mengakomodasi kebutuhan yayasan untuk meringankan biaya administrasi kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, itu via Bank Mandiri. Kalau via Bank Mandiri tentunya kami tidak punya kuasa ya Bapak Ibu untuk menghapuskan biaya yang dikenakan dari bank lain. Oke, next. Nah, setelah confirm benar, maka transaksi selesai dan akan keluar struk pembayaran sebagai bukti pembayaran yang sah. Bukti pembayaran ini bisa paralel Bapak Ibu mungkin WhatsApp ya kepada pihak sekolah, kepada pihak yayasan, sebagai informasi, jadi lebih mudah untuk rekonsiliasi dari pihak sekolah tadi kalau Bapak Ibu sudah bayar. Next. Oke, sudah, next. Nah, tadi sudah via cabang, sudah via ATM, sekarang via Livin, yang tadi sebelumnya juga dijelaskan oleh Bapak Jihan. Jadi Livin by Mandiri ini ada dua versi, Livin lama yang logonya masih biru, mungkin Bapak Ibu ada yang masih memiliki. Nah, kalau yang logo biru, tata caranya seperti ini, sama kayak ATM tadi, pilih menu bayar, pilih menu buat pembayaran, terus pilih pendidikan, next. Setelah pilih pendidikan, nanti pilih penyedia jasanya, kita pilih Yayasan Insan Mandiri Denpasar, lalu masukkan kode bayar siswa yang akan diberikan oleh sekolah kepada pihak siswa, kepada orang tua, lalu pilih nama pembayaran. Saya di sini nyontohin nama pembayaran SPP SMA Santo Yosef Denpasar. Kalau kita simpan nama pembayaran, otomatis kalau kita mau mencari kembali ini pembayaran sebelumnya, itu akan lebih gampang. Jadi nggak perlu input kode bayar yang kita lebih susah hafal ya. Jadi lebih gampang kita mencari nama pembayarannya. Next. Oke, setelah itu inputkan nominal pembayaran, inputkan deskripsi pembayaran. Deskripsi ini pentingnya Bapak Ibu jika suatu saat Bapak Ibu mau mencetak rekening koran ataupun mengecek mutasi terus lupa ini 500.000 bayar apa ya? Kok saya nggak ingat gitu. Nah, jangan lupa berikan deskripsi agar histori transaksi menjadi lebih mudah diketahui. Oke, setelah muncul konfirmasi pembayaran akan muncul untuk memasukkan PIN ya. Kalau PIN sudah benar artinya transaksi nanti sudah berhasil. Oke, next. Ini via Livin yang kuning yang dijelaskan Pak Jian sebelumnya itu Livin baru. Jadi memang solusi terbaru Bank Mandiri itu Livin. Maka dari itu tadi karena via Bank Mandiri itu free ya Bapak Ibu, maka dari itu kami jelaskan dulu kemudian di Bank Mandiri biar Bapak Ibu tidak merasa rugi nih. Kalaupun buka Bank Mandiri deh biar mudah bayar SPP. Tapi selain itu apalagi kemudahannya, makanya tadi udah dijelasin Pak Jihan. Untuk kemudahannya ada banyak. Oke, untuk tata cara bayar via Livin sama kayak ini sebelumnya, klik menu bayar, pilih pendidikan, cari Yayasan Insan Mandiri Denpasar. Jadi kalau di Livin, Bapak Ibu ketika ketik Insan Mandiri itu muncul ada beberapa opsional ya, jadi ada beberapa kerjasama kita dengan Yayasan Insan Mandiri, tapi nanti pilih yang paling lengkap Bapak Ibu namanya Yayasan Insan Mandiri Denpasar, terus kodenya 89009 ada di belakangnya. Next. Oke, setelah itu masukkan kode bayar siswa, masukkan nominal, muncul konfirmasi, lalu masukkan PIN Livin ya, selesai transaksi. Oke, ini yang ditunggu-tunggu ya sepertinya karena masih banyak yang punya bank lain. Oke, kami jelaskan untuk pembayaran via bank lain ataupun selain channel Bank Mandiri. Nah, langkah-langkah transaksi melalui cabang bank lain itu nomor rekening tujuan. Jadi nomor rekeningnya sekolah atau nomor rekening tujuan di form itu diganti dengan kode bank ditambah kode bayar siswa. Jadi saya infokan lagi kode bank ditambah kode bayar siswa. Itu nomor rekening tujuan. Kode banknya berapa nanti sesuai dengan layanan. Kode billernya yang tadi 89009 ditambah kode sekolah tambah NIS. Ini akan dapat langsung dari sekolah ya Bapak Ibu, satu paket kode bayar siswa. Saya cuma menjelaskan konsep penomorannya saja. Lalu di sini saya tekankan cara pembayaran melalui channel bank lain. Yang pertama, apabila transaksi pembayaran dilakukan melalui channel bank lain, baik itu melalui cabang, ATM, mobile, atau internet banking bank lain. Jadi saya ulangin Bapak Ibu, channel bank lain itu apapun itu bentuknya, seperti cabang, ATM, mobile, atau internet banking bank lain, maka cara pembayarannya dilakukan seperti melakukan transfer biasa. Jadi kayak Bapak Ibu mau transfer deh, gimana menunya di bank lain, kan Bapak Ibu yang lebih hafal menu di masing-masing banknya. Nah nanti pilih menu transfer, terus pas masukin nomor rekening kan biasa ditanya kode bank. Nah, kode banknya masukin, baru masukin nomor rekeningnya diganti dengan kode bayar siswa. Oke. Terus berikut nomor 2, berikut contoh pengisian formulir setoran melalui cabang bank lain. Kalau misalnya nih di sana nggak ada cabang Bank Mandiri, adanya Bank BPD, Bank BCA, Bank BRI, bank lainnya itu, Bapak Ibu tinggal ambil form setoran transfernya itu, lalu isikan nama penerima dengan Yayasan Insan Mandiri Denpasar. Terus nomor rekening tujuan yang dituliskan diganti dengan
kode Bank Mandiri ditambah kode bayar siswa. Nah, lalu kode Bank Mandiri, kodenya berapa ya Bu? Itu tergantung jenis layanan transfer yang dipilih. Nah, kalau di bank itu ada beberapa jenis layanan ya Bapak Ibu. Kalau yang Bapak Ibu familiar itu pasti online transfer. Jaringan ATM atau jaringan internet banking itu namanya online transfer. Lalu ada juga LLG atau clearing serta RTGS. Nah, tapi kalau misalnya bingung nanti boleh tanya kepada pihak banknya Bu ya. Tapi di sini yang paling sering Ibu gunakan pasti kode online. Online ATM yaitu 008 kalau kode mandiri. Kode transfer mandiri itu online transfer bersama 008. Kalau kode clearing itu 008 017. Nah, di sini sudah ada contoh pengisian formulir, kan ini nanti di save ya Bapak Ibu, bisa dicontoh nanti kalau pas mau bayar dibuka lagi filenya. Oh kayak gini gitu, jangan khawatir. Lalu yang saya tekankan adalah biaya melalui channel pembayaran bank lain tergantung dari biaya yang berlaku pada masing-masing bank. Tadi ada yang bertanya, aduh kok bayar bank lain? Nah, sama seperti transfer Bapak Ibu, transfer dari bank lain tentunya bayar. Ada biayanya, kecuali kalau transfernya sesama mandiri gitu. Nah, jadi kalau untuk berapa biayanya, itu boleh ditanyakan kepada masing-masing bank atau dicek sendiri di masing-masing internet banking bank yang Bapak Ibu milikin. Oke, next. Oke. Selain channel bank lain tadi, kami Bank Mandiri juga on progress nih kerjasama dengan channel lainnya. Selain bank, contoh Shopee, Tokopedia, dan agen Mandiri. Jadi kita lagi kerjasama juga sama Shopee sama Tokopedia yang on process. Kalau nanti sudah live, Bapak Ibu bisa membayar via Shopee dan Tokopedia, jadi nggak perlu via bank. Saya yakin mayoritas orang tua di sini udah orang tua banyak yang milenial ya saya lihat, jadi pasti sudah memiliki akun aplikasi Shopee ataupun Tokopedia, sehingga kalau Bapak Ibu sudah punya akun ini, jadi nggak perlu buka akun bank. Terus Bapak Ibu sudah punya Shopee Point mungkin, Tokopedia Point mungkin, atau seperti apa, itu nanti promo-promonya tetap bisa digunakan untuk pembayaran SPP. Jadi lebih enak ya, lebih gampang ya, karena jadi one stop solution, nggak harus via bank nantinya. Dan kalau sudah live, akan kami informasikan ya Bapak Ibu kepada pihak yayasan dan pihak sekolah. Oke, selesai presentasi dari saya cek dulu kalau masih ada pertanyaan yang belum saya jelaskan. Kalau sudah ada di presentasi, mungkin nanti tinggal dilihat lagi di presentasi saya. Ini ada, bentar saya cek. Apakah untuk pembayaran SPP secara non-tunai bisa dilakukan melalui transfer antar rekening bank lain? Bisa, tadi sudah juga saya infokan. Intinya transfernya transfer biasa ya Bapak. Ya Bapak. Jadi nggak usah bingung, kayak Bapak transfer biasa. Oke, ada lagi kah? Kami setiap bulannya membayar SPP via transfer sudah cukup lancar karena kesibukan kami. Oh, siap Ibu Anaya. Berarti sama saja ya Bu, tinggal mengganti nomor rekeningnya menjadi kode bayar siswa. Caranya sama seperti transfer biasa. Apakah harus buka rekening mandiri untuk bayar SPP? Tidak, karena bisa lewat bank lain. Jadi tidak harus, hanya saja ya itu tadi kami infokan ada biaya kalau masing-masing bank, kalau via bank mandiri nggak ada biaya. Gitu aja. Terus, kalau diharuskan mungkin non-tunai dan transfer via mandiri. Oh, sama ya saya lihat di sini. Rata-rata masih banyak via bank lain, tak apa-apa Bapak Ibu, kami dari pihak yayasan makanya kerjasama di Bank Mandiri ini bersifat virtual account itu dibuka ya Bapak Ibu, baik nominal pembayarannya maupun channel pembayarannya itu tidak dipaksakan. Jadi Bapak Ibu tidak harus khawatir, oh ini kok kayaknya jualan Bank Mandiri harus buka Bank Mandiri, enggak. Kami tidak memaksa, kami hanya memberitahu kemudahan, karena kerjasamanya via Bank Mandiri, jadi kami beritahukan kemudahannya kalau via Bank Mandiri caranya seperti apa, biayanya berapa. Kalaupun Bapak Ibu tetap sudah nyaman dengan bank lain yang digunakan, tidak apa-apa. Yang karena cara pembayarannya juga sama saja, seperti Bapak Ibu biasa transfer. Kayak gitu. Nomor VIE masing-masing siswa minta di mana ya Mbak? Oh, ini nanti di-provide oleh pihak sekolah ya Bapak Ibu. Dan kalaupun nanti ada pertanyaan-pertanyaan lagi, nanti paling boleh dituliskan kepada pihak sekolah, nanti akan dituliskan ke kami. Dan nanti juga kalau ada kesempatan mungkin bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, kami juga nanti seperti info Pak Robi sebelumnya, bisa mampir juga Bapak Ibu nanti ke sekolah kalau pas ada kegiatan. Cuma karena kondisi masih pandemik saja,
Makanya kami arrange dengan pihak yayasan untuk via online dulu. Yang penting Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa sistem pembayaran untuk sekolahnya sekarang sudah ada yang baru, sudah beralih ke digital. Karena kalau tidak sekarang kapan lagi? Mungkin kalau sekarang masih belum terbiasa nggak apa-apa. Kita juga tetap dampingin ya Bapak Ibu dari Bank Made akan tetap mendampingin agar migrasi transaksi dari tunai menjadi non tunai ini menjadi lebih mudah. Gitu. Baik, udah selesai sebenarnya dengan presentasi saya. Saya cek mungkin dari milik kalau pakai nanti ada VI khusus jadi nama anak otomatis keluar jadi jelas ya kalau oke ya sip Bapak Ibu jadi via bank lain bisa pokoknya saya tekankan via bank lain bisa caranya transfer biasa ganti nomor rekening sekolah yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu mungkin nomor rekening guru ya atau nomor rekening Kepsek atau nomor rekening yayasan kalau saya soalnya anak saya begitu kalau sekolahnya belum punya VE nomor rekening gurunya yang dikasih ke saya kurang tahu kalau yang di sana tapi intinya jangan masukin nomor rekening lagi ya Bapak Ibu, tapi masukkan kode bayar siswanya. Jadi nanti tercapture lah pembayaran dari rekening sekolah itu atas masing-masing murid karena kodenya udah berubah. Sebelumnya pernah ada yang nanya juga kalau anak saya ada 2, apakah saya jadi masing-masing bayarnya benar Bapak Ibu karena sekarang pembayaran itu menginduk ke ID anaknya. Jadi kalau anaknya ada 2, tentunya ada 2 kode bayar. Mohon maaf saya list dari SCO, silakan Bapak Ida Bagus, silakan Bapak, nanti tinggal materinya kita share. Bagaimana dengan Mandiri Taspen Bu, apakah sama dengan Bank Mandiri? Oh baik Pak, Mandiri Taspen memang anak usaha Mandiri, tapi ini entitas yang berbeda Bapak, jadi tetap dianggap bank lain. Karena ini memang entitas yang berbeda, kalau Bank Mandiri ya Bank Mandiri saja, kalau Bank Mandiri Taspen itu anak usaha dan kode banknya berbeda. Oke, Bu Gia Eka Arisanti, oke, makasih banyak Bu kalau sudah clear, syukurlah. Saya harap bisa mempermudah untuk transaksi ya Bu ya nantinya dan kalau nanti sudah live juga dengan channel yang tadi Shopee, Tokopedia saya rasa akan lebih gampang karena saya sendiri juga punya banyak poin di sana jadi kalau nanti bisa beres PP di sana lumayan ya bisa gunain voucher dan lainnya. Baik, oke.